Ya, tapi kan kita punya aspirator, kita kan punya dewan yang apapun keluhan kita ya wajib diterima gitu loh. Kita tidak ada salahnya kita ngomong ke dewan apapun masalah kita, bahkan kita hari ini lapar gak bisa makan, ngomong ke dewan itu nggak salah gitu. Karena itu perwakilan kita. Ada beberapa teman-teman BMSI itu yang media sosialnya dibajak, Ya. diteror, itu dimatikan atau apalah itu istilahnya saya lupa. Nah, menurut Mas sendiri, kejadian-kejadian semacam ini itu seperti apa Mas untuk teman-teman yang suka aksi? Itu pasti Mas. Bahkan pada level lokal Tulungagung saja, saya kan waktu itu pernah melakukan aksi mabuk kemarin. Intimidasi yang saya terima itu H-3 sampai H+1. Itu saya masih diteror. Apalagi isu besar seperti ini. Mungkin teman kawan-kawan di Tulungagung kalau isu ini diangkat tidak berdampak pada intimidasi psikologis ya. Cuman kawan-kawan di Jakarta pasti mendapat itu. Nah kembali lagi pada prinsip ya. Kemewahan seorang mahasiswa adalah ideologi. Bagaimana kita memperjuangkan ideologi itu kan itu. Nah kembali lagi tadi efek bola salju ya, memang letupan-letupan kecil itu yang harus kita jaga, jangan sampai keheningan dan kedinginan gerakan ini tidak ada yang memanasi mesin, jangan sampai mesin ini mati gitu. Apalagi satu-satunya yang bisa kita harap hari ini adalah gerakan mahasiswa yang masih independen, masih kritis, Meskipun banyak isu ditunggangi juga. nah itu pasti isu semurni apapun, sebaik apapun pasti ada isu ditunggangi. Jadi saya pikir dengan kawan-kawan mahasiswa nggak usah peduli isu itu gitu loh. Sebaik apapun cita-cita kita Mas, itu pasti ditunggangi isunya. Isu apapun ya, itu pasti ditunggangi. Ada yang membandari, ada apa, itu pasti itu. Karena cara memecah belah gerakan kan seperti itu. Dibuat pemimpinnya itu tidak dipercayai oleh anak buahnya kan gitu. Akhirnya kan ya gerakan menjadi simpang siur, akhirnya tidak menjadi militan lagi pada gerakan. Tapi apa gini Mas, ketika kita besok itu turun aksi itu masuk win dan tidak dari birokrat atau lembaga legislatif itu tidak ada yang menemui kita, suara itu tadi yang disampaikan itu kan tidak menjadi goalnya tidak tercapai karena tidak ada suara yang tersampaikan dalam DPR atau lembaga legislatif seperti itu. Nah, mungkin tidak nanti meskipun ini isunya booming di media sosial di masyarakat Tulungagung sebagai masyarakat lokal, ini tetap akan sampai ke telinga yang di atas atau birokrat negara. Kalau sampai pasti sampai Mas. Pasti sampai. Tidak lanjuti maksudnya. Kalau tidak lanjuti, nah itu yang menjadi PR kita gitu. Gerakan seperti apa yang kita pilih itu kan yang menjadikan. Kalau misal tidak lanjut itu pasti efeknya panjang ya. Karena tapi kalau goal kita tidak dilanjut tapi hanya menyampaikan aspirasi, saya pikir masih bisa. Atau menyampaikan aspirasi dari bawah, atau kawan-kawan memiliki harapan bahwasanya masyarakat ini memahami bahwasanya ini tidak baik, itu masih. Tapi kalau mungkin targetnya adalah menyampaikan aspirasi ini pada stakeholder yang terkait, saya pikir satu lembaga yang terbaik adalah DPRD kan gitu. Sebagai perwakilan kita gitu. Pasti banyak nanti. Itu bukan urusan kita. Statement seperti itu kan pasti ada. Itu bukan urusan kita, itu urusan Jakarta. Ya, tapi kan kita punya aspirator. Kita kan punya dewan yang apapun keluhan kita ya wajib diterima gitu loh. Kita tidak ada salahnya kita ngomong ke dewan apapun masalah kita, bahkan kita hari ini lapar gak bisa makan, ngomong ke dewan itu nggak salah gitu. Karena itu perwakilan kita. Dengar-dengar Mas Bagus ini dulunya seorang aktivis kondang. Kalau aktivis itu kan nggak ada dulunya Mas. Ya sampai sok ya aktivis itu aktivis. Dulu saya itu kan kuliahnya di Bogor. Tapi asli Tulungagung. Jadi kalau ngomong aktivis ya belajarnya kan dari ketika mahasiswa dulu, walaupun hari ini sudah lulus, cuman kan kebanggaan
memiliki gelar mahasiswa itu penting. Nah, karena ngomong masalah intelektual, masalah apa namanya prinsip itu ya kemewahan terakhir yang kita miliki, ideologi dan lain-lain itu kan prinsip dari mahasiswa. Jadi mahasiswa kritis itu dimulai dari mahasiswa dan berakhir ketika mati. Gini Mas, ini kan berhubung sama aktivis ya, kita agak ngobrol ke arah isu yang lagi beredar di media sosial. Ini kan lagi rame, kemarin BMSI katanya mau turun aksi tanggal 11 besok. 11 besok. Nah, isu yang dibawa itu kalau nggak salah ada 3 isu besar, yaitu yang pertama 3 periode, yang kedua itu BBM, yang ketiga itu kalau nggak salah minyak. Nah, menurut pandangan Mas sendiri terkait aksi yang akan digelar besok, yang akan dilaksanakan oleh teman-teman BMSI besok itu seperti apa Mas? Dari tanggapan panjangan? Saya pikir yang namanya aksi itu selamanya akan benar. Entah itu ada isu ditunggangi, entah isu siapapun, yang namanya itu ke jalan itu benar. Itu. Nah, kalau turun ke jalan besok, saya pikir hal yang baik. Karena misal ngomong masalah isu BBM, solusinya seperti apa kalau demo? Mahasiswa itu nggak perlu mikir solusi, saya pikir. Karena yang mikir solusi harusnya pemerintah, harus dibayar udah gelem mikir. Ya. Kan ngono kan. Kita nggak punya solusi, ya kok solusi mahasiswa? Nggak perlu mikir. Yang penting gue salah, ya salah. Kalau kita seperti itu ya menjadi mahasiswa. Misal di harga-harga naik ya, bagaimanapun caranya kita butuh kebijakan itu salah dan butuh dikaji ulang. Misalnya RUU undang-undang IKN itu baik, iya baik. Cuma kan ada dampak buruknya, ya itu yang harus kita kawal. Gitu. Kalau menurut Mas sendiri nih soal cara menganalisa bagaimana itu menjadi bisa dikatakan sebuah dampak buruk bagi masyarakat terkait isu BBM ini. Karena bagaimanapun juga BBM itu akan menyumbang inflasi yang sangat besar. Normalnya kan per tahun itu 3% sampai dengan 2 sampai 3% per tahun ya. Yang menjadi acuan IMF atau saya lupa apa. 3% acuan dari Kemenku itu ke 3%. Nah, dengan dampak BBM naik ini pasti semua akan naik. Produksi akan naik, biaya-biaya selanjutnya. Itu akan menjadi bumerang ya, walaupun yang dinaikkan adalah BBM non subsidi. Faktanya tidak bisa beli eceran pertalite kan itu kan. Berarti mau nggak mau kita juga beli itu kan gitu kan. Kita kan tidak mungkin misal mengakses barang yang subsidi itu langsung mau beli saja harus pakai kaleng kan gitu sekarang. Kita nggak mungkin. Mau nggak mau kita juga harus misal beli eceran itu mau nggak mau harusnya non subsidi. Artinya masyarakat akan sangat terbebani. Nah itu yang harusnya dikaji oleh pemerintah ya. Kenaikan BBM ini menjadi sangat riskan. Ya enggak apa-apa lek diunggah nih. Misal UMR di setiap kota naik 2 kali lipat. Nah, ada masalah pikir. Bisa dinaikkan itu ya. Apabila UMR juga dinaikkan. UMR dinaikkan ya. Okay. Karena daya beli masyarakat itu akan naik juga. Lagi ini UMR enggak dinaikkan tapi BBM naik, daya beli tetap kan ya, akhirnya membunuh pelan-pelan kan gitu. Tapi Mas dari analisis Mas sendiri ya, kira-kira nih maksud baik apa kita ini mencoba untuk husnuzon dengan pemerintah ya, seperti itu dalam menaikkan harga BBM ini, pemerintah ada niat baik apa, atau mungkin untuk menambah pundi-pundi penghasilan agar hutang yang sekarang ini melilit itu bisa terlunasi dengan pelan-pelan? Ya enggak. BBM itu kan enggak, pemerintah enggak ngomong masalah penghasilan BBM ini untuk itu ya. Selama ini kan harga BBM itu mengacu pada harga global. Dengan range sekian sampai sekian kan gitu kan. Nah, ketika hari ini harga BBM global itu sangat mahal, akhirnya dinaikkan. Saya pikir saya sebagai seorang mahasiswa itu saya enggak peduli lah dampak baiknya. Yang penting kebijakan ini itu ada dampak buruknya gitu loh. Ya itu yang harus dipikirkan pemerintah. Entah nanti bisa belanja ke Rusia atau belanja ke Arab atau patokannya tidak lagi menggunakan dolar, itu kan nego antara penjual dan pembeli. Saya pikir juga harus dilakukan pemerintah. Jangan sampai terhegemoni dengan kekuatan global. Oke, siap. Saya akan
bertanya juga nih ke Mas Amin selaku yang aktivis lokal terkait soal isu BBM sebelum kita beranjak ke isu 3 periode. Ini Ya, gimana? kan ini tiket barang lah sih. Ya. Tapi lek versiku memang ketika BBM naik sebenarnya lebih ke tuntutan. Kalau ya. BBM ini menjadi kunci apapun. Iya, Karena bagaimanapun perpindahan barang ini yang membuat kebutuhan kita rata dan kuncinya adalah transportasi. Transportasi mana sih yang tidak butuh bahan bakar? Ya, Kan nggak ada. Masa masih ada yang pakai sapi terus gerek gerobak, kan udah nggak zamannya itu, Mas. Jadi andaikan BBM ini menjadi poros apapun, mau harga untuk pertanian, mau produksi, mau apapun, ketika harga BBM naik ya semua naik. Jadi ini menurut saya belum ke kebijakan sih sebenarnya, meskipun belum ada kenaikan, menurut saya kalau bisa ya jangan sampai naik. Kalau hari ini kecolongan kita kenaikan BBM, toh kalau kita lihat 1 tahun yang lalu sudah terlihat kan bahwa 1 tahun ke depan nanti akan ada kenaikan BBM, dan harusnya ini pemerintah sudah punya langkah seharusnya. Harusnya. Nah, jadi menurut saya ketika naik BBM terus banyak mahasiswa yang katanya turun jalan, dan itu menurut saya benar, mereka benar-benar membawa misi masyarakat. oke. Kembali lagi ke Mas Bagas. Kalau Tulungagung sendiri bagus. Oke, sorry Mas ya. Kalau Tulungagung sendiri itu perlu nggak sih untuk turun ke jalan? Secara prinsip memang perlu, tapi substansinya yang dibawa mungkin keresahan lokal. Itu yang dibawa. Nah, lantas kepentingannya apa? Ya support system untuk teman-teman yang di Jakarta. Bahwasanya kita juga merasakan. Jangan sampai teman-teman yang di Jakarta turun ke jalan, tiba-tiba yang lokal mendukung. Nah, ini kan menjadi menyakitkan itu. Ya, Jangan sampai hal itu terjadi. Karena misal omnibus law, ya teman-teman mahasiswa mempunyai kajian masing-masing memang. Cuman keresahan yang digaungkan kawan-kawan kita di Jakarta itu juga harus diresapi oleh kawan-kawan yang ada di lokal. Agar nanti gini, pemerintah itu kan ngomong, misal ngomong 3 periode, 100.000 atau berapa 100 juta atau berapa juta masyarakat mendukung 3 periode. Faktanya kan itu kan tidak pernah dibuka datanya kan. iya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita jaga. Jangan sampai isu kenaikan BBM ini ngomong, wah yang demo cuma berapa, sini di bawah tetap menerima. Kan itu kan. Jangan Setidaknya sampai kita seperti itu. ketika turun ke juga jalan ikut mengafirmasi lah. mengafirmasi Memberikan kekuatan, semangat ya, juga. kepada kawan-kawan yang turun ke jalan. Jangan sampai ngomong, enggak Pak itu kancahku. Nah, itu kan menyakitkan pada kawan-kawan yang sudah berdarah-darah di Jakarta. Oke. Agak beranjak misal Mas ya. Beberapa tahun ke depan, semisal kita sudah bertransformasi ke ranah elektronik atau kita tidak menggunakan BBM berupa sumber daya alam atau minyak lagi, melainkan kita beranjak ke listrik atau apa, mobil kan juga sudah ada yang mobil listrik, motor listrik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin kenaikan BBM ini juga kalau dari saya Mas juga bisa mengurangi konsumsi itu agar kita bisa lebih cepat beranjak ke dalam dunia baru. Jika mungkin maksud pemerintah seperti itu juga, itu menurut Mas gimana? Gini, misal mungkin saja, cuman jauh, sangat jauh. Sangat Misal jauh. gini, hari ini pendidikan dipaksa hybrid Iya. untuk menyambut keadaan COVID ini. Nah, tapi faktanya hari ini penjualan minyak itu masih sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal dipaksa untuk itu, sumber dayanya masih belum memungkinkan. Kita mau apa ya? Mau naik apa? Kalau misal BBM misal tidak ada, harganya mahal. Mau nggak mau kita harus beli, Mas. Oke, misal motor tetap itu. Misal di pertanian seperti apa? Diesel ya butuh bensin, masalahnya kan ngono. Iya. Arab ngusungi pari ya butuh bensin. Nah, itu kan harus diperhitungkan gitu loh. Ya kalau transportasi misal bis atau misal kendaraan pribadi itu nggak masalah karena yang punya mobil listrik pasti orang kaya dan tidak keberatan. Dan sing masyarakat miskin ini gimana gitu. Yang hari ini kembali ke 2 digit gitu kan 14% itu kan. Gimana? Ya, untuk ini kan sekedar informasi ya, teman-teman malam ini dari BEM itu Ormawa khususnya dari YIN Tulungagung itu ada pembacaan untuk aksi besok. Nah, aksi besok. Untuk aksi besok. Nah, kalau menurut Mas sendiri dalam sebuah pola komunikasi aksi itu yang harus diperhatikan apa saja. Terus ketika kita aksi itu yang perlu kita temui
untuk menyuarakan atau menyambungkan suara kita ke atasan itu siapa? Oh, aksi itu kan modelnya macam-macam ya. Iya. Misal saya anti, kita demo tidak perlu menemui siapapun, itu tidak menjadi permasalahan. Makanya yang kita harap atensi itu publik, bukan pejabatnya. Nah, Iya, iya. kalau memang targetnya adalah ada stakeholder yang menemui, misalnya satu-satunya lembaga yang bisa menaungi ini adalah legislatif. Karena bagaimanapun juga kita punya wakil untuk menyampaikan aspirasi itu kepada partai-partai pengusung di Jakarta. Itu satunya. Tapi kalau atensi yang kita publik adalah bahwasanya kita juga bersama kawan-kawan mahasiswa yang aksi ke jalan di Jakarta, dan kita juga menyuarakan aspirasi masyarakat pada umumnya. Saya pikir kalaupun besok aksi kawan-kawan dari UIN, Ormawa UIN ini tidak ditemui oleh siapapun, aksi itu akan berjalan dan bukan gagal, tapi memang konsep gerakannya mungkin apa ya, atensi kita yang kita cari adalah kita bersama dengan masyarakat. Oke, berarti seperti gerakan, kalau ibaratnya itu bola salju. Iya, Dari kecil kemudian menjadi besar dan seterusnya. Akhirnya nanti suara-suara yang di bawah ini bisa sampai di atas. sampai di atas. Seperti itu. Apalagi sekarang itu ada media yang sangat gampang untuk menyampaikan isu-isu itu. Wong statement Lesti aja viral, Pak. Kan gitu kan. Apalagi isu seperti ini gitu kan. Ya.